Kami adalah Bitcoin Goceng. Kami melakukan pembelian Bitcoin setiap Hari dengan nominal Rp5.000. ya. Ini informasi yang umum kepada siapapun yang baru datang ke sini. Ya. Tapi yang kalau sudah lama ke sini sudah tahu bahwa fokus utama kami adalah membentuk kebiasaan. Yap. Ya. Kami membangun prinsip bahwa jangan untuk menunda-nunda untuk Berinvestasi. Iya, setidaknya dimulai dengan Hal yang kecil atau uang yang kecil. iya. Jadi kalau yang datang sini juga perlu diketahui juga yang datang ke sini bukan cuma orang yang belajar untuk membentuk habit. Yap. Ada orang juga yang datang dengan haters ya. Dengan hates, datang dengan mengatai kita apapun. Ya, jadi bervariatif yang datang sini. Iya. Tapi intinya adalah siapapun datang di sini akan terjadi konsisten. Yang belajar akan konsisten belajar dan jadi expert. Yang hate juga akan konsisten hates. Dan akhirnya ya begitu-begitu saja hidupnya ya. Siklus itu memang Anda tidak perlu stres dengan itu karena memang sudah menjadi bagian dari ada orang-orang yang gagal. Tidak perlu keluar karena memang semuanya sudah ditentukan menjadi suratan takdir dari Yang Maha Kuasa. Nah, hari ini kita sudah banyak kali kita bahas. Kemarin bahas analisa teknikal. Tapi saya rasa sebenarnya utama dari kita adalah membentuk kebiasaan dan kebiasaan itu berhubungan dengan psikologi. Yap, betul. Ya, makanya dibentuk yang namanya private community yang sampai tanggal 30 ya terakhir. Iya, tanggal 30 Juli 2024. Iya, terakhir untuk kalian bisa gabung dalam private community. Sebenarnya dalam private community itu kemarin tadi beberapa hari lalu saya lihat yang udah tergabung, mereka sudah mulai networking dan Iya, Wow. Ada yang bertanya, Wow. Saya jualan ini. Oke. Saya punya usaha ini. Ayo. Bisa nggak? Bahkan ada yang tanya gini, Wow. Di tempat Anda jualan itu, saya bisa supply sesuatu nggak? Oke. Oh, berarti mereka daerah yang sama. Itu saya nggak tahu ya. Mereka hanya berbicara usahanya, Bu. Ya, mungkin siapa tahu mereka. Nah, sebenarnya saya sudah berulang-ulang kali dibilang bahwa trading, investasi, apapun itu adalah tujuan akhir. Yap. Oke, jangan dibalik-balik, jangan dipikir. Dan kalau mau dicari siapapun ya, kecuali memang yang manusia super luar biasa hebat gitu. Jangan nanti saya bilang, oh buktinya si A, si B bisa. Iya, tapi satu dari antara sekian. Yap. Saya sendiri pun tidak. Saya tekankan, saya sendiri pun tidak. Oke, jadi saya sendiri pun tidak itu apa? Tidak langsung serta-merta saya buka mata, saya tahu dunia pekerjaan langsung trading. Tidak ada. Oke. Trading investasi itu tujuan akhir. Yang paling awal adalah apa? Apa tuh? Kerja dulu. Kalian mau kerja apapun yang penting kerja. Dapat uangnya dulu. Meningkatkan kapitalisasi. Iya, kapital kalian ada, uang kalian ada. Begitu. Jadi jangan, oh saya mau kaya dari ini. Iya, betul. Kalian bisa kaya dari itu. Tapi kalau tidak ada modal awal, ngapain? Startnya 100.000, 200.000. Waduh, 100.000, 200.000 berharap bisa jadi 100 juta. Mungkin kalau di slot bisa ya. Di slot bisa, tapi sudah habis berapa ratus juta dulu ya. Ya, jadi semua tidak ada yang instan. Kerja dulu. Saya garis bawahi kerja. Dan bahkan putar uang paling cepat bisnis. Nah, Bisnis, oke? tapi buka bisnis juga perlu proses ya, Bang. Ya, perlu proses. Segala sesuatu perlu proses. Mau jadi apa? Mau jadi karyawan? Perlu proses juga. Kecuali Anda adalah anak dari sang pemilik perusahaan. Iya. Itu beda konteks. Itu pasti Anda bisa cepat gitu. Iya. Tapi kalau menjadi karyawan biasa yang masuk dengan jenjang karir tertentu, ya tentunya perlu proses. Yap. Perlu proses perlahan-lahan, tunggu sampai Anda bisa menjadi orang yang punya gaji yang cukup. Nah, kembali ke tadi, kerja dulu, punya usaha dulu, punya pendapatan dulu, nanti Anda sisihkan untuk masuk ke dunia investasi atau trading. Oke? Itu yang selalu saya ulang-ulang. Dan bahkan di private community, itu akan kita bahas dan saklek akan hal itu malah. Yep. Bagaimana portfolio allocation, money management allocation sudah dibahas di konten sebelumnya. Berapa persen kita masuk, berapa persen pada saat kita masuk, berapa persen kita pecah nih jadi berapa jadi beberapa emiten atau beberapa aset. Itu dibahas juga, dipandu. Itu yang penting. Nah, masalahnya mending datang nih yang keren-keren, udah itu gampang dilihat tuh. Akun profilnya udah trading banget. Pasti. Foto profilnya di Instagram dimanapun gambar Bitcoin. Gambar car-car gitu ya. Saya bisa pastikan mereka itu rata-rata masih di bawah 5 tahun. Kalaupun mereka udah fase 5 tahun,
fase 5 tahun tuh mereka tungtang tungting tidak ada yang profit gitu. Masuk loss, masuk loss, masuk loss. Karena kebanyakan mereka loss. Nah, mungkin kamu bertanya nih, bagaimana cara menjadi trader ya? Iya, Karena saya mau bertanya. sulit. Tadi kan berbicara, udah nih, orang udah meningkatkan kapitalisasi. Bahkan dia menyisihkan uangnya. Oh, oke, bagus. Nah, tapi ya saat nih, dia bisa dikatakan seorang trader yang profesional itu kira-kira butuh berapa lama ya, Bung? Berapa lama? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya, berapa lama? Karena semuanya mau tahu ini kapan bisa. Iya, ya, betul. dan kalaupun bisa, berapa lama? Oke. Kalau saya pribadi akan menjawab minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Prosesnya gimana tuh? Ya. Sebelum ke proses, Oke. kenapa juga di private community saya bilang kalian ambil 1 tahun? Kenapa? Membershipnya 1 tahun. Karena memang minimalnya itu 1 tahun. 1 tahun. Apalagi yang kosong banget nih. 1 tahun tuh minimal. Kan ditanya yang paling cepat nih, paling cepat. Kalau mau bilang paling jago, ya itu relatif. Iya. Relatif. Sekarang begini, sebelum kemana? Menurut kamu definisi trader paling jago apa? Selama sejauh ini ya, kalau misalnya menurut saya, mungkin pikiran yang negatif sebelumnya ya. Soal Apa kalau ini? dia profesional trader pasti kaya. Oke, menurut kamu trader yang paling jago yang paling kaya? Ya oke. Itu pikiran negatif sebelumnya ya? Iya. Begitu. Oke. Itu pikiran pada umumnya sih. Pada umumnya sih. Ya. Nah, kaya atau banyak duit dari trading itu memang barometer utama terlihat. Iya. Oke. Camkan ini baik-baik ya. Kaya atau banyak duit dari trading itu barometer utama terlihat. Oke. Tetapi saya mau kasih tahu, tukang tipu, tukang scam, yang bawa seminar MLM, yang bawa seminar-seminar motivasi, Anda pasti sukses. Mereka juga pamerannya kaya. Oke. Nah, kaya ini bisa ada 2 faktor. Saya nggak bilang semua itu hasil tipu ya. Saya bilang ada yang memang datang, misalnya dia memang sudah terlahir di keluarga yang kaya, kaya raya ya kan? Iya, udah lahir di atas emas ya. Udah lahir di atas emas, datang bikin seminar motivasi. Semua orang bisa kaya. Ngapain semua orang bisa kaya dari seminar-seminar itu ya? Iya. Bagaimana bisa caranya? Bagaimana bisa? Nah, poinnya adalah bukan di situ. Poin utama adalah bagaimana capital gain itu terkumpul. Karena kalau misalnya saya juga nggak mendisklaimer bahwa orang yang memang sudah kaya seperti itu ya, tidak mendisklaimer. Karena posisinya ya udah, maksudnya orang yang kaya seperti itu kan dan dia mampu melakukan kapitalisasi lebih besar. Misalnya dia diberikan modal oleh orang tuanya 100 juta. Ya 100 juta. Terus tiba-tiba 100 jutanya dia mampu bikin 1 miliar. Ya udah, berarti dia keren. Bagus. Gitu. Dia melipat gandakan dibanding adalah orang kaya yang hanya menghambur-hamburkan uang. Iya, jadi saya perlu digarisbawahi, saya tidak permasalahan dengan orang kaya. Tidak punya masalah. Saya tidak punya masalah, saya tidak cemburu, saya tidak punya problem dengan itu. Karena ada juga orang kaya yang mampu memutar uang orang tuanya, yaitu normal saja. Dan pada saat dia mampu putar, terus dia datang dengan sebuah kelas lah, motivasi lah, apalah, wajib kalian ikut. Menurut saya wajib kalian ikut. Dibanding yang tidak memutar uang tapi hanya menikmati kan? Orang tua bukan kelas. Jelas. Jadi hal tersebut wajib untuk kalian. Nah, substansinya tentang ini, nggak apa-apa. Nah, oke. Jadi tadi pertanyaan apa ya? Saya kembali dulu ke pertanyaan. Tadi kembali ke topik yang awal. Berapa lama ya? Berapa lama? Saya 1 tahun. Oke. Saya 1 tahun. Terus yang kedua, sebenarnya kalau dikata jago, nggak jago, salah satu barometer adalah kaya. Tapi bukan menjadi barometer utama. Iya. Karena ada orang kaya juga, ya tetap kaya dari sebelum dan sesudah trading dia udah kaya. Dan kalaupun dia loss di market miliar, saya udah lihat dengan mata kepala orang yang habis miliar uang di market, mereka tetap kaya aja. Jadi bukan kaya indikatornya. Iya. Bayangin kalau mereka tetap kaya dan memang udah kaya, terus mereka habis di market sekian banyak, tapi mereka bikin seminar motivasi gitu. Oke, saya bisa deh. Siapa yang mau tahu? Ya kan? Siapa yang mau tahu? Tapi indikator utama yang paling gampang dilihat adalah mereka tahan berapa lama. Oke. Itu dulu ya. Sebelum ke bagaimana cara menjadi, ini kan pertanyaannya itu ya, bagaimana dan berapa lama kan? Betul. Untuk menjadi seorang trader ya. Itu berapa lama? Kalau dia biasanya baru fase bulan madu, baru 1-2 bulan, lagi antusias. Ya ini ya, semua sosmed nih posting tentang training. Asik. Story setiap hari
trading. Ketemu orang walaupun nggak kenal, langsung, menurut saya ya analisa, nothing wrong dengan itu, tidak masalah, karena itu semangat muda dan semangat kalian. Ya. Tetapi yang paling utama dari itu semua adalah kalian bisa bertahan lama. Ketemu lagi dengan dia sekitar 5 tahun datang gitu, atau berapa tahun lagi kalau misalnya seperti itu ya. Ketemu itu. Nah, itu indikator utama. Indikator utama adalah dia udah berapa lama dan masih sampai detik ini masih transaksi. Saya bilang di private community, saya akan share, lihatlah postingan saya di tahun berapa tentang apa gitu di sosmed. Jadi itu nggak bisa dimanipulasi kan. Misalnya contoh, saya udah misalnya sudah semenjak Indonesia berdiri saya trading ya kan, misalnya ya begitu. Apa buktinya? Bisa saja saya bikin foto yang baru-baru di foto tuh, kita bikin jadul, terus kelihatan sudah lama. Itu ada. Tapi bukti paling otentik adalah postingan di sosial media. Jejak digital. Jejak digital ya. Tahun berapa sampai detik ini saya masih eksis dalam transaksi trading. Apakah saya kaya raya? Kaya itu relatif. Karena ada banyak orang yang jauh lebih kaya dari saya tentunya. Jauh. Apakah saya paling jago? Lebih relatif lagi. Karena banyak orang yang masih jauh lebih jago dari saya. Dan sampai detik ini saya masih punya orang-orang yang saya tanyakan bagaimana cara untuk trading yang baik. Makanya saya membentuk private community agar bisa begini. Coba lihat, Timothy, siapapun yang hebat, pasti punya insting untuk mengajarkan orang lain. Iya betul. Ya? Iya benar. Betul nggak sih? Karena pola belajar otak kita 10% itu digunakan untuk menghafal. Iya, mengetahui itu hanya 10%. Ini dalam konteks ini ya, dalam konteks pola belajar, bukan kapasitas otak. Jangan nanti masuk, menurut teori manusia hanya berapa persen. Bukan itu ya, kapasitas belajar otak kita. 10%. Lebih atas lagi, 50%-nya itu menggunakan untuk kalau misalnya kita menghafal hanya menggunakan space 10%. Selanjutnya, apabila kita ingin mempraktekkan apa yang kita pelajari, itu hanya menggunakan 50%. Jadi di reset lagi 0 lagi ya. Terus 50% dipakai hanya untuk mempelajari, mempraktekkan apa yang kita pelajari. Tetapi yang paling besar 90% adalah pada saat kita mengajar. Jadi cara terbaik untuk mempelajari hal baru, cara terbaik untuk mengingat terus apa yang kita pelajari adalah mengajar orang. Nah, kalau mengajar ini akan mengarah-mengarah ke ujung-ujungnya buka kelas, bukan itu. Mengajar ini bebas, bukan cuma buka kelas, duduk komunitas, sharing, brainstorm bersama. Kalian sering brainstorm, sering duduk bareng sama teman ngobrol. Kalau enggak punya kebiasaan itu, ya pasti Anda duduk tinggalannya mabuk, rokok, kosong, gosip. Tapi kalau duduk yang biasa ngobrol-ngobrol begitu, biasanya orang itu pinter. Biasanya. Karena duduk, ini dalam hal apapun ya, bukan cuma trading. Mau dalam hal apapun. Entahkah teori bumi datar, apakah itu hal apapun. Karena kalian memaksa otak kalian untuk berproses. Nah, jadi kembali ke tadi ya. Karena gue udah kejauhan nih kita ngomong. Jadi kalau konteks tadi, tahan lama itu yang paling penting. Yang kedua adalah apa tuh? Ada yang namanya rasa sama praktek. Saya coba draw ini ya, asik. Draw dulu. Dalam kita ini, katakanlah kita ya. Kita ini kita dalam kita secara pribadi ya. Itu terbagi dua nih. Ada yang namanya rasa. Yang kedua adalah praktek. Praktek. Biasanya pada saat kita ngelihat video-video di manapun, itu punya rasa tuh. Kayaknya si A bagus nih, bisa nih, saya bisa nih. Jadi seperti dia punya rasa. Lihat teori-teori dia, lihat cara transaksi dia. Rasa-rasanya saya nih bisa profit nih. Akhirnya setelah dirasakan dipraktekkan. Rata-rata semua orang itu akan mempraktekkan apa yang dia rasa. Betul tidak? Tidak ada yang tidak mempraktekkan ya. Pasti akan mempraktekkan hal apapun, hal baik, hal buruk. Ya, biasanya itu dirasa di praktek. Nah, setelah dia praktek, keluar rasa yang baru. Apa tuh? Rasa yang baru. Ternyata berhasil. Ternyata gagal, ya kan? Gagal, betul deh. Iya. Kalian kalau lihat, kamu kalau lihat cewek, terus akhirnya dipraktekin, rasa dulu kan? Lihat cewek, habis itu lihat cewek, terus tiba-tiba,
menarik nih, ya kan? Praktek dong. Iya. Itu kan rasa. Rasa. Habis itu dipraktek nih. Praktek itu dalam artian dicoba ya. Iya. Dengan apakah dia dekat atau tidak. Akhirnya ada hasil kan. Hasilnya akan membuahkan rasa yang baru. Entahkah rasa, iya dong. Jangan, memang terjadi apa tidak ya? Iya, betul. Iya kan? Kalau misalnya rasa, oh boleh nih. Terus tiba-tiba gagal. Merasa lagi timbul. Iya, rasa yang baru kan, Iya. rasa gagal. Iya. Atau berhasil, ada rasa yang baru. Iya. Ya kan? Nah, apabila terjadi itu secara pengulangan, maka akan terjadi apa? Pola repeating. Pola berulang. Jadi misalnya setelah ini keluar, ya, ini akan mengulangi lagi ke pribadi yang awal. Yang akan memicu mencari rasa yang baru dan mencari praktek yang baru. Setelah itu mencari rasa yang baru. Putar-putar aja begitu. Nah, dalam trading seperti itu. Nah, siklus inilah yang akan menentukan berapa lama dan akan menjawab berapa lama kamu bisa trading. Oke. Paham ya? Paham ya sampai sini ya? Paham. Siklus ini. Jadi ada langsung menyimpulkan menurut saya bukan sebuah trader yang udah jadi. Kalau dia sudah jadi, ini aplikasi dalam apapun ya. Kalau sudah jadi, dia akan mengulangi lagi, putar lagi sampai dia menimbulkan rasa yang baru, sampai dia paten pada sebuah pola yang menurut dia ini yang paling pas. Oke, ini kalau misalnya dia berulang kali berarti berbicara soal pengalaman gitu. Iya. Kalau bicara pengalaman, berarti bicara berapa lama kan? Iya. Kembali ke penjelasan saya tadi kan. Jadi apakah dalam siklus dia berulang tadi, yang tadi digambar tadi. Iya. Tinggal dilihat apakah dalam siklus itu dia menghasilkan uang atau dia loss. Nah, saya tidak masalah dengan orang yang loss. Karena mungkin itu ibaratnya uang sekolah ya. Iya. Uang belajarnya dia. Yep. Nah, masalahnya kalau orang berputar itu tinggal dilihat apakah hasilnya loss atau hasilnya profit. Iya. Ya kan? Nah, itu akan menjawab berapa lama dia tahan. Nah, berapa lama dia tahan, itulah dia trader sejati. Itulah dia orang yang masuk. Kalau dia hanya bertahan 1-2 fase, berarti rasanya nggak putar. Yep. Apa nilai yang ingin dia bagikan ke orang lain? 1-2 bulan trading, atau semalam uang 1 juta jadi 100 juta, bangga banget. Tapi bulan depan habis. Terus berhenti? Iya, berhenti. Iya. Apa bedanya dengan pejudi? Iya, betul. Iya, benar juga ya. Ya, karena kalau kembali merujuk ke arah kripto tuh sangat identik dengan riset dan pengembangan ya. Iya, betul. Ya, riset dan pengembangan, riset and development ibaratnya ya. Jadi pada saat kita mengetahui, punya rasa, kita tahu, kita riset, kita praktek, kita lihat, kita dapat, kita putar lagi terus. Jadi tahun ke tahun dalam dunia capital market atau trade kripto itu pengetahuannya naik. Nah, kalau misalnya dia tidak punya pola yang seperti itu, hanya 1-2 malam, saya rasa Anda bukan seorang investor. Anda, misalnya kamu Raf, punya uang 100 juta. Saya nih datang, Raf invest aja uang di aku. Saya buka rental PS misalnya. Rental PS ini lagi prospek nih. Rafa punya uang 100 juta. Iya. Terus dengan segala penjelasan yang Kak punya, yang saya punya, kamu invest. Iya. Sebagai investor, apa yang kamu lakukan setelah invest uang? Menunggu profit. Oke, selain menunggu profit, ini jawaban jujur. Selain menunggu profit apa? Apalagi ya? Paling utama ya itu menunggu. Nggak mungkin kamu, saya coba bukakan cakrawala berpikir ya. Kamu harus kritis dalam hal ini. Taruh uang nih, menunggu profit. Seandainya saya nggak ada kabar, seandainya saya, pokoknya kamu nggak lihat gitu bisnisnya. Apa yang kamu lakukan? Oh, merasa ditipu, marah. Sebelum kemarah. Nah, ini harus dijawab nih, pertanyaan psikologi nih. Apa ya? Nah, jawaban kamu ini akan menggambarkan sebagian besar orang yang masuk ke market loh. Jadi pertama taruh uang, ekspektasi profit. Setelah tidak terjadi apa-apa marah. Itu orang begitu kan. Crypto scam, wah inilah, ini bohong lah gitu. Apalagi coba jawab. Kalau menghilang ya, tidak ada kabar. Even saya ada kabar, even kamu lihat, tapi ini kok diam-diam aja gitu. Apa yang kamu bikin? Oh, tentu cut loss. Tarik kembali. Cut loss. Nah, jawaban dia adalah kebanyakan orang di market. Tanpa mempelajari detail, masuk. Even sudah pelajari detail, masuk. Setelah masuk, tidak ada apa, marah. Oh ini tipu ini, inilah itu segala macam. Paling gampang, cut loss, exit. Makanya saya bilang tadi di awal, tidak panjang mereka. 1-2 bulan, 1-2 tahun selesai.
Oke. Saya 15 tahun loh. 15 tahun. Bertahun sampai detik ini bikin konten bahkan ya. Sudah setua itu saya itu. Nah, apa yang membuat saya lama? Apa yang membedakan saya dengan analogi contoh tadi? Saya riset. Jadi pada saat taruh uang Anda 100 juta, pelajari, oh dia gimana nih? Oh, kalau contoh tadi rental PS ya? Iya. Oh, rentalnya memangnya ada pengunjung nggak ya? Lihat, oh sehari bisa berapa banyak pengunjung? Marketnya pas. Iya, nanti setelah saya bilang kamu sok pintar. Tadi marah. Oh, tarik uang. Ya ampun. Setelah bilang bahwa marketnya apa deh, sok analis. Begitu. Jadi analisa itu setiap saat cari tahu proyeknya apa. Contoh kita masuk di koin yang naratifnya AI. Apakah AI ini masa depan berguna? Apakah ke depannya orang akan pakai AI? Terus apakah koin ini bekerja sama proyek AI apa? Oh, sekarang Nvidia lagi keren nih. Nvidia mantap. Masuk. Lihat dong apakah Nvidia memang lagi jalan. Beberapa banyak komputer yang menggunakan Nvidia sekarang. Terus apakah Nvidia memang hanya fokus kepada grafik card atau udah masuk ke pengembangan mesin pengembang AI? Hal seperti itu yang orang miss. Sama seperti pertanyaan barusan yang saya lontarkan ke Rafa. Itu yang paling banyak kalian miss. Oke? Jadi hanya mau taruh uang, dapat profit. Kalau mau seperti itu, reksadana. Reksadana pun dipelajari. Reksadana banyak. Saya pernah bikin konten tentang reksadana. Pendapatan tetap, reksadana apa, ya kan? Banyak tuh. Kalau mau yang benar-benar tahu uang tinggal bobok dan tinggal tidur, ya reksadana pendapatan tetap. Selesai. Oke? Selamat kalian menjadi orang yang begitu-begitu aja. Seperti ada teman kita yang bilang, saya cuma nggak tahu, saya bodoh belajar, ya sudah gitu. Tapi Anda mau belajar, mau lebih cepat, pelajari. Jadi jangan punya sifat yang tadi ya, taruh dan pelajari. Nah, berapa lama Anda tahan untuk pelajari, berapa lama Anda mau untuk tahan mempelajari, itulah yang menjawab inti dari konten ini, berapa lama untuk menjadi seorang trader. Sudah dapat jawabannya kan? Iya. Gitu. Sesimpel itu. Jadi konten kali ini tentang psikologi ya? Oke. Saya rasa sampai itu saja. Dan selebihnya ada di private community, makanya kalau mau gabung di private community. Kalau nggak mau nggak usah. Dan untuk yang tidak mendapatkan email, ya tidak bisa gabung dalam private community. Saya minta maaf sekali. Tidak ada maksud sombong, tidak ada maksud untuk apa. Tetapi yang tidak mendapatkan email tidak bisa bergabung di private community. Tapi yang udah dapat dan menyia-nyiakan kesempatan, saya rasa pilihan di tangan Anda ya. Gitu. Anda juga mau trading, itu urusan Anda ya, profit loss urusan Anda ya. Saya juga malas juga mau maksa. Tapi intinya saya mau sampaikan adalah yang tadi info yang soal deadline ya. Deadline itu tanggal 22 besok. Ini terakhir untuk airdropnya. Linkan deskripsi. Tanggal pendaftaran terakhir private community di tanggal 30 bulan ini ya, bulan Juni. Itu saja sih. Oke, sekian teman-teman. Di terakhir gue jadi komedi ini. Gak apa-apa, trading is fun. Guys, dengar ya, trading is fun. Oke, everything is fun in trading. Karena trading itu cukup membuat stres. Fun aja. Yang turun, ayo entry, gambarnya udah keren-keren banget. Kita adu profit aja gitu ya. Ngapain gitu. Oke, trading is fun. Oke. Sekian untuk konten kali ini. See you in the next video. Bye-bye.